Ia tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika ia menemukan sosok Hesung tengah berarea-area kantin saat ia kembali ke sana setelah menenangkan diri bersama dengan Jimin. "Kalian dari mana saja?" Surat Taehyung menginterupsi kedatangan keduanya. "Maaf Tuan Kim, kami hanya pergi keluar sebentar untuk mencari udara segar," balas Jimin takut-takut. "Bukankah sudah ada informasi mengenai kedatangan Tuan Jung Hae-sung dan kalian diminta untuk tetap tinggal di sini sementara waktu?" "Kami benar-benar minta maaf," balas Jimin sekali lagi. "Cepat masuk dan duduk," tinta Taehyung tampak tak sabar. "Baik," ucap Jimin singkat dan hendak menarik Yen untuk duduk di salah satu kursi kosong. Namun Kang Su justru menepis tangan Jimin dan meminta lelaki itu untuk pergi ke sana sendirian. Bersetan dengan Chung Yen, Jimin tak ingin cari masalah dan ia masih betah bekerja di sini. Jadi ia meninggalkan Yen yang masih berdiri sendirian di sana. Kang Su merasa tak suka pada Julia yang berdiri di samping Haesung. Tentu saja hal ini akan semakin memperparah kesalahpahaman tentang Julia yang dianggap sebagai cucu Jung Hae-sung. Bulan lalu, Julia telah diberikan penghargaan sebagai pegawai paling aktif dan rajin, ucap Haesung. Julia mengucapkan kata terima kasih dan tersenyum manis, sementara Haesung tampak menanggapi ucapan gadis itu dengan ekspresi ramah. Karena interaksi itu pula, Haesung bahkan tak menatap ke arah Yan sama sekali. Tak tahan lagi Yan segera datang menghampiri Haesung dan berdiri tepat di hadapannya, hingga membuat pekikan para pegawai serempak terdengar. "Aku minta maaf, selama ini aku sudah bersalah dan akan berusaha keras memperbaiki semuanya. Itu sebabnya, tolong bawa aku pulang kembali ke Seoul," minta Yan mengakui jika ia memang bersalah. Raut wajah Haesung masih saja terlihat datar saat ia menatap Yen. "Tolong berikan aku kesempatan." Kim Taehyung sih, setelah Haesung yang membuat Yen menghentikan kalimatnya. "Ya Tuan Jung," balas Taehyung. "Bagaimana bisa kau menerima masuk seorang pegawai yang tak punya sopan santun seperti dia?" Haesung sudah menunjuk Yen di sana. "Maaf atas keterlituran saya, Tuan Jung," ucap Taehyung sudah membungkuk hormat dan meminta maaf. Obrolan mereka membuat Yen mendelik tak percaya. Jung Yen hentikan, sontak Taehyung kelihatan marah. "Untuk sekarang, aku akan memaafkan perbuatan tak sopanmu ini, tapi tidak untuk lain kali," ucap Haesung seolah mereka tak pernah mengenal satu sama lain. "Jika hal ini terulang kembali, pecah saja dia dari tempat ini," titanya terdengar mutlak. "Baik Tuan Jung," balas Taehyung mengerti. "Segera pergi ke tempat dudukmu dan jangan membuat kekacauan lagi." Bukannya menuruti ucapan Taehyung untuk duduk, Yan justru berada keluar dari ruangan, mengabaikan para pegawai yang ramai berbisik tentang kelakuan buruknya. Setelah jam istirahat usai, Yan kembali ke tempat kerjanya semula. Karena hari sudah siang, para pengunjung yang datang juga tak lagi begitu padat. Melihat ada peluang di sana, Yan pergi meninggalkan tempatnya. Dia ingin bicara dengan Haesung sekali lagi secara pribadi. Jimin bilang Yan harus pandai-pandai menahan diri dan identitasnya, karena saat ini ia masih berada di masa hukuman. Hal tersebut harus dilakukan agar Haesung tak semakin membencinya. "Hei, kau anak baru yang tadi buat kekacauan di hadapan Tuan Jung Hae-sung tadi kan?" Seorang laki-laki dengan penampilan preman mencegat langkah Yen. Yen melihat nemtek di baju lelaki itu, Han Jung-yeol. Bukankah dia berandalan yang sempat dibicarakan oleh para laki penikmat gosip di kantin tadi? Jung-yeol memiliki penampilan yang berantakan, dengan rambut lepek, kulit yang terlihat kusam, juga jerawat yang tumbuh subur di wajahnya. Bagaimana bisa ia untuk menerima orang seperti dia? Apakah Jung-yeol masuk kemari lewat cawang dalam? Lelaki itu membawa kostum yang sama seperti yang Jimin kenakan tadi. Itu sebabnya tubuhnya dipenuhi keringat dan baunya benar-benar menguar hingga menusuk indera penciuman Yen. "Minggir, jangan halangi aku," usir Yen. "Masih baru sudah berani melawan senior. Aku sudah bekerja di sini selama lebih dari 3 tahun. Kau pikir aku peduli?" "Ada apa ini?" Jimin yang baru datang segera melerai. "Kau dari mana saja?" tanya Jung-yeol galak. "Toilet Hyung," balas Jimin. "Bahkan temanmu saja tidak pergi ke toilet sama sekali, sementara kau sudah 2 kali. Hei, kalau kau ingin pergi ke toilet, pergi saja. Tidak perlu takut pada Jung-yeol," ucap Jimin pada balusan pilihannya yang membuat Jung-yeol mendelik sebal. Orang di dalam kostum sapi itu menjawab dengan gerakan tangan yang berarti tidak.
kalau sudah terkena infeksi saluran kecil baru tahu rasa dia, gumam Jimin sendirian lantaran merasa kesal. Anak baru ambil ini dan gantikan aku. Senak jidat Junghyul melempar kostum sapi tersebut ke arah Ye. Gadis itu sudah berrepot-repot untuk menangkapnya dan membiarkan kostum tersebut jatuh begitu saja. Berani sekali kau memerintahku. Kau tidak tahu siapa aku, balas Yen murka. Jun Hyung, temanku ini sudah mendapatkan tugas lain, jadi ia tidak mungkin bisa menggantikanmu. Tambah Jimin berusaha menengahinya. Petugas pintu masuk kan, ini sudah siang, pengunjung sudah hampir habis. Gantikan aku atau kau akan menerima akibatnya jika berani menolak. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Nona Jung, lebih baik kau turuti saja dulu permintaan Jung Hyung, bisik Jimin. Mengapa kau terkesan membenarkan perbuatannya semena-mena itu? Tanya Yan semakin bertambah kesal. Tidak begitu maksudku, aku hanya... Pak Jimin, segera minta gadis itu mengenakan kostumnya. Kau tidak lihat temanmu di sana harus supaya bekerja sendirian. Junghyul menunjuk badan sapi tadi yang kini sudah dikerumuni oleh anak-anak dan ia tampak kewalahan. Ya terserah saja, selesaikan sendiri masalah kalian berdua. Teriak Jimin frustasi yang kemudian pergi dari hadapan Yan dan Junghyul. Lihat saja, aku akan melaporkan masalah ini pada Kim Taehyung. Bersiaplah, ini mungkin akan menjadi hari terakhirmu bekerja di sini. Ucapnya sebelum pergi meninggalkan Junghyul menuju ruangan Taehyung. Maaf Tuan Kim, aku sedang mengalami diare hingga membuatku harus bolak-balik pergi ke toilet. Itu sebabnya aku minta tolong pada Jung Hye-en untuk menggantikan aku sementara waktu. Jung yang bercerita sembari menunduk, dia pasti seorang pengarang handal. Sudah buruk rupa, buruk pula kelakuannya. Tadinya Taehyung tidak ingin menangani masalah ini dan menganggap Yan hanya mengada-ada. Tapi setelah gadis itu mengancam akan bertengkar dengan Junghyul di hadapan para pengunjung, membuat Taehyung terpaksa menuruti permintaan gadis itu. Dia berbohong, dia tidak sedang sakit. Dia bahkan memintaku menurutinya dengan semena-mena. Benarkan asisten Park, seru Ye-en. Jimin segera mengangguk. Benar Tuan Kim. Mereka berdua berteman Tuan Kim. Tentu saja mereka bersekongkol untuk menyudutkan aku. Balas Junghyul membela diri. Bagaimana kalau kita bertanya saja pada badut sapi yang berada di sana. Setelah tadi dia ada di sana dan melihat apa yang sudah terjadi. Taehyung segera memanggil badut sapi yang Junghyul maksud. Benarkah Junghyul mengalami diare dan berulang kali pergi menuju toilet? Tanya Taehyung setelah badut sapi itu berjalan mendekat. Tanpa sepengetahuan yang lain, Junghyul menatap badut sapi itu dengan tatapan penuh ancaman. Orang di dalam sana tentu saja ketakutan dan terpaksa mengangguk sebagai jawaban. Sebenarnya kau ini siapa? Berani sekali memberikan kesaksian palsu. Yan hampir saja menjarang badut tersebut. Kau tidak diperkenankan melakukan kekerasan di sini atau kau akan menerima konsekuensinya. Peringat Taehyung mendorong jidat Yan karena gadis itu hendak mendekati badut yang bersembunyi di belakang tubuh Taehyung. Yan terpaksa menahan amarahnya dalam-dalam. Jadi bagaimana ini? Tanya Taehyung ingin sekali segera menyudahi pertengkaran konyol tersebut. Aku punya satu saksi lagi Tuan Kim. Junghyul segera menarik petugas kebersihan yang tengah melakukan tugasnya tak jauh di sana. Hal tersebut jelas membuat Yan dan Jimin mengenyit heran. Dia Tuan Kim. Petugas tersebut tampak sama bingungnya dengan Yan dan Jimin. Apa kau tahu jika Junghyul tengah mengalami diare dan berulang kali pergi ke toilet hari ini? Segera setelah pertanyaan diajukan, Junghyul memberikan kode berupa ancaman melalui tatapan mata. Balas petugas kebersihan tersebut. Yan dan Jimin langsung berekspresi tak percaya, dia berbohong. 2-3 kau kalah suara Nona Jung. Setelah Taehyung, karena para pengunjung sudah mulai jarang yang datang, kau bisa sedikit membantu pekerjaan Junghyul kan? Aku tidak mau, telah Yan mentah-mentah. Itu hakmu jika menolak, tapi di sini para pegawai diwajibkan untuk bisa melakukan pekerjaan apapun dan bersedia ditempatkan dimanapun, balas Taehyung. Lelaki itu sedikit berjalan mendekati Ye-en, kemudian berbisik di telinga gadis itu. Nilaimu akan semakin berkurang jika kau terus melakukan pekerjaan yang aku tugaskan padamu. Hal tersebut akan membuatmu tak kunjung pulang ke Seoul, dan kesempatanmu untuk kembali memimpin YND Group akan semakin menipis bahkan menghilang. Obat Yan tak kalah lirih. Semua pilihan ada di tangan Anda Nona Jung, ucap Taehyung setelah ia kembali
melangkah menjauh. Sekarang semuanya sudah beres kan? Ya Tuhan Kim, balas Jungyal. Najung, segera lakukan pekerjaanmu, karena para pengunjung sudah tidak sabar ingin berfoto serta bermain dengan parit sapi yang lucu. Tata yang terlihat sangat menjebalkan di mata Yen. Lalu untuk Han Jungyal, silakan pergi beristirahat di ruang kesehatan. Dokter Jaka akan memastikan keadaanmu di sana serta memberikan obat. Lanjutnya sebelum pergi dari sana. Kostum ini bawa keringat Han Jungyal, menjijikkan. Aku benar-benar akan membalas perbuatannya nanti. Dasar. Ocha Yen yang tampak kesulitan mengenakan kostum sapi tersebut. Astaga, aku tidak tahan dengan baunya. Jimin segera berlari mendekat mendengar panggilan Yen. Ada apa? Tukar dengan punyamu, ini bau sekali, bau ketiak Jungyal, rengek Yen. Aku tidak mau, kau pakai yang itu saja. Sini biar aku bantu kamu menekannya. Balas Jimin menolak. Jimin untuk bersetting panjang kostum tersebut dan menemukan Yen sudah berekspresi hampir menangis. Hai, semuanya akan baik-baik saja, percayalah padaku. Ibu Jimin sudah menepuk pundak garis itu. Kalau begitu tukar kepala sapinya, pinta Yen masih belum menyerah. Jimin menggeleng cepat. Tidak mau, nanti mukaku ketularan tumbuh jerawat seperti Jungyal. Lalu aku bagaimana? Tanpa sadar gadis itu mulai merengek. Sudah, terima saja nasibmu dengan lapang dada. Seharusnya kau menuruti semua perkataanku tanpa berani membantah, karena kau adalah asisten pribadiku. Sudah aku katakan berulang kali jika aku bukan asisten pribadimu, sangkal Jimin. Ya, selalu saja seperti itu. Ngomong-ngomong, siapa orang di balik kostum sapi itu? Aku penasaran sekali ingin menjambar rambutnya hingga botak. Ucap Yen merasa geram. Gara-gara dia yang jadi berair seperti ini. Mari kita cari tahu, aja Jimin. Dan perebutan kepala sapi itu tidak bisa dihindari. Orang di dalam sana berusaha keras mempertahankan kepala sapinya, sementara Yen dan Jimin berusaha melepaskannya. Sudah Najung, ucap Jimin dengan nafas tersengal. Aku sudah lihat wajahnya. Siapa? Balasnya dengan nafas yang sama. Lee Do-bin. Lee Do-bin, ulang Yen dengan ekspresi tak percaya. Kau berdebah. Lee Do-bin kali ini tidak akan aku maafkan. Yen yang kemudian berlari dan mulai menyerang dengan naik ke punggung Do-bin. Para pengunjung yang kebanyakan anak-anak bersorak gembira menganggap dua patut sapi tersebut dengan melakukan atraksi dadakan.